Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya, dan tujuan diutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apakah arti ibadah? Ibadah yang kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita dengan penghambaan diri. Berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, memang diambil dari kata-kata at-ta'abbud atau tariqun mu'abbad, yang berarti sesuatu yang ditundukkan, dijadikan rendah. Maka ibadah seperti yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillahi azza wa jal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah. Harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan diri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, miskin, yang sangat lemah, butuh dan tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri, tunduk kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, ibadah dalam arti yang sesungguhnya. Penghambaan diri dalam arti yang sebenarnya. Coba lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku fi zumratil masakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ibnul Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Man kana qalbuhu miskinan khadi'an khashi'an lillah. Orang yang hatinya tunduk, merasakan butuh, bergantung kepada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya. Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi SAW.
minta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri, mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Quran memuji kedudukan Rasulullah SAW, banyak beliau dipuji dengan kedudukan al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tingginya kedudukan Nabi-Nya SAW, Allah sebutkan beliau sebagai hamba yang sejati, yang tahu menghambakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut beliau sebagai hamba Allah yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguhnya. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, disebut dengan kedudukan hambanya. Makanya Rasulullah SAW dalam keadaan kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini sholat sampai demikian lama berdiri, sampai bengkak kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW ketika itu? Fahalla akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmatnya? Coba lihat, luar biasa penghambaan diri. Menjadikan seorang hamba taat beribadah, tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat, tetap dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menisbatkan kalau bukan karena hidayah Allah dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Kullama kanat ubudiyatul 'abdi lillahi atam, irtafa'at rutbatuhu wa 'alat martabatuhu indallah." Semakin penghambaan diri, sikap merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah semakin sempurna, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kelihatannya rajin tapi tidak menjadikan dia rendah, merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, tidak lupa untuk menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Wallahi ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah,
Tapi kemudian aku bangun di siang hari, di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan, rendah. Sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun rajin beribadah di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawakan riwayat ini atau athar ini, Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar A'lamin Nubala mengatakan, qultu, aku katakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latihlah diri kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Selalu nisbatkan kebaikan daripada petunjuknya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita memang adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya serta rendahnya penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.